Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali. Bersama saya Sumboko. Kali ini kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda, yaitu Semangat Baru untuk Langit Biru. Polusi udara di Jakarta adalah yang terparah di seluruh Indonesia. Polusi udara berasal dari berbagai aktivitas manusia, seperti industri dan transportasi dengan kendaraan bermotor. Menurut data Kementerian Perhubungan, setidaknya sekitar 70% pencemaran udara perkotaan diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor. Berkurangnya ruang terbuka hijau atau paru-paru kota menambah tingkat polusi udara semakin parah. Secara umum, tingkat polusi udara di Jakarta menduduki tempat paling parah di antara kota-kota lain di Indonesia. Kualitas udara yang buruk membawa beberapa dampak negatif. Penyakit infeksi saluran pernafasan adalah salah satu dampaknya. 94% penyebab penyakit pernafasan masyarakat Jakarta adalah pencemaran udara. Menurut data Kementerian Perhubungan, setidaknya sekitar 70% pencemaran udara di Jakarta disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Dari hasil survei yang dilakukan lembaga Swiss Contact, 50% kendaraan yang ada tidak lulus uji emisi karena kadar karbon dioksida mereka di atas ambang batas 500 gram per kilometer. Transportasi itu membutuhkan bahan bakar. Bahan bakar itu mempunyai kualitas. Dan ketika bahan bakar itu digunakan oleh alat transportasi, dia akan mengeluarkan polusi. Yang kita ukur untuk udara perkotaan, itu ada yang namanya kadar debunya. Kadar debu ini biasanya dari kegiatan yang dilakukan oleh kota, seperti pembangunan, ya. Terus lalu lalangnya kendaraan sehingga menimbulkan partikel-partikel debu berterbangan. Itu perlu diukur. Lalu yang kedua adalah kadar CO. Kadar CO ini muncul dari bahan bakar, kandungan bahan bakar juga. Lalu yang ketiga adalah NO, nitrogen oksida, kandungan NO. Ini juga dipengaruhi oleh kualitas daripada bahan bakar yang digunakan. Dan yang terakhir adalah total hidrokarbon. Ini juga dari bahan bakar, terutama yang berbasis solar. Pencemaran udara semakin meningkat jika tingkat kemacetan semakin parah. Kondisi lalu lintas yang macet disebabkan oleh banyak hal. Analisa sederhana, karena tidak imbangnya jumlah kendaraan dengan luas jalan yang ada. Selain itu juga bisa disebabkan antara lain oleh banjir, kondisi jalan yang rusak, juga ketidaktertiban para pengguna jalan. Dari satu sisi, jumlah penjualan mobil tetap meningkat dari tahun ke tahun. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau Gaikindo menyatakan, tahun 2011 lalu, jumlah penjualan mobil mencapai angka 820.000 unit. Sementara di tahun ini, ditargetkan jumlah penjualan mobil meningkat menjadi 900.000 unit. Sementara itu, ruang terbuka hijau yang dapat berfungsi sebagai paru-paru kota belum memenuhi kadar minimum kebutuhan sesuai aturan tata ruang. Menurut Undang-Undang Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007, minimal 30% luas lahan suatu kota diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau yang berfungsi menyaring udara kota.
Jadi, jika luas Jakarta sekitar 65.000 hektar, maka setidaknya Jakarta memerlukan 19.500 hektar lahan yang diperuntukkan untuk penghijauan dan ruang terbuka. Namun, angka ini masih jauh dari pencapaian. Menurut data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, saat ini baru sekitar 9,8% lahan Jakarta yang dipakai sebagai ruang terbuka hijau. Pembangunan ruang terbuka hijau berkait erat dengan wewenang pemerintah. Namun, masyarakat dapat turut serta menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik dengan melakukan gaya hidup hijau. Gaya hidup hijau diantaranya dapat dilakukan dengan banyak menanam pohon, menjaga lingkungan asri, dan mengurangi polusi asap kendaraan bermotor. Salah satu upaya mencegah banyaknya keluaran asap kendaraan bermotor berkaitan erat dengan cara kita menggunakan bahan bakar minyak atau BBM. Menghemat penggunaan BBM tidak hanya berdampak kepada berkurangnya polusi udara, namun juga berdampak baik bagi lingkungan secara umum dan kondisi perekonomian kita. Pemimpin diangkat bukan untuk menyusahkan rakyatnya, tetapi agar rakyatnya makin sejahtera, makin makmur. Di negeri ini ada satu fenomena aneh. Pemerintah yang diangkat oleh rakyat. Memang yang jadi concern kita ke depan, yang menjadi challenge kita ke depan adalah bagaimana kita bisa memelihara konsumsi ini supaya tidak melampaui kuota. Karena di tahun 2012 ini pemerintah dan juga DPR sudah menetapkan kuota kita 40 juta kiloliter. Padahal realisasi di 2011 itu sudah 41,6 juta kiloliter. Akhir Maret lalu, pemerintah dan DPR memutuskan untuk menunda kenaikan bahan bakar minyak atau BBM. Hal tentang dinaikkan atau tidaknya harga BBM cenderung menimbulkan reaksi yang bermacam-macam di antara masyarakat. BBM untuk kendaraan bermotor ada beberapa jenis. Di antaranya Pertamax dengan harga jual Rp10.200 per liter, Pertamax Plus Rp10.300 per liter, dan BBM bersubsidi jenis premium seharga Rp4.500 per liter. Menurut data Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), sejak awal tahun ini telah terjadi kenaikan 3% untuk konsumsi BBM subsidi jenis premium setiap bulannya. Di tahun 2012 ini, sebenarnya DPR telah menetapkan batas kuota subsidi nasional sebesar 40 juta kiloliter per hari. 3 bulan pertama tahun ini telah menunjukkan pada kenyataannya kebutuhan setiap hari mencapai 41,6 juta kiloliter atau melampaui 1,6 juta kiloliter dari total kuota yang ditetapkan pemerintah. Jika masyarakat tidak bersama berusaha menghemat pemakaian BBM, BPH Migas mengkhawatirkan angka kuota membengkak hingga 47 juta kiloliter. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN Perubahan, ditetapkan subsidi bensin sebesar Rp104 triliun untuk kuota 40 juta kiloliter per hari. Dengan begitu, subsidi tiap liternya adalah Rp2.600. Sementara ongkos produksi atau harga dasar dengan patokan-patokan baru hampir mencapai Rp6.000 per liter. Dengan asumsi ini, maka harga bensin tanpa subsidi semestinya sekitar Rp8.000. Itu sudah termasuk harga dasar produksi
biaya distribusi dan keuntungan, serta pajak. Harga BBM termurah di dunia itu diberikan oleh Venezuela, pemerintah Venezuela kepada masyarakatnya. Itu harga BBM di Venezuela itu termurah. Kenapa murah? Karena Venezuela produksi minyaknya 3,5 juta barrel, kemudian penduduknya sedikit, di bawah 50 juta. Harga minyak termurah, BBM termurah di dunia nomor 2 itu Iran. Karena Iran juga sama, produksi minyaknya besar, gasnya besar, penduduknya juga sedikit, di bawah 50 juta juga, kan begitu. Kemudian yang ketiga itu Saudi Arabia. Saudi Arabia itu harga minyaknya termurah nomor 3 di dunia. Kenapa dia murah? Produksi minyak Saudi Arabia itu 10 juta barrel per hari. Sementara harga BBM termurah keempat di dunia adalah Kuwait. Produksi minyak mereka mencapai 4-5 juta barrel, sementara jumlah penduduknya hanya 500.000 jiwa. Nomor 5 dan nomor 6 termurah di dunia adalah Qatar dan Uni Emirat Arab. Produksi minyak di negara-negara itu besar, sementara penduduknya sedikit. Ketujuh adalah Indonesia. Produksi minyak mentah Indonesia itu hanya 900.000 barrel. Penduduk kita itu 240 juta. Konsumsi kita untuk BBM 1,3 juta barrel. Dan kita mengimpor 500.000 barrel dalam bentuk BBM jadi untuk menambah konsumsi di dalam negeri. Nah, ini saja yang bisa saya paparkan. Apakah ini wajar atau tidak, terserah yang menilai. Tetapi kita harus menyadari bahwa bahan bakar ini sebetulnya warisan yang juga harus kita berikan ke generasi ke depan. Sangat tidak adil kalau semua kita habiskan di saat ini. Beberapa upaya untuk menekan laju kebutuhan BBM yang pada gilirannya mengurangi polusi udara adalah menghemat dan bijak menggunakan BBM. Bertanggung jawab memastikan mesin kendaraan kita dalam keadaan terawat adalah salah satu caranya. Cara lain yaitu dengan menerapkan perilaku mengemudi yang dapat menghemat konsumsi BBM. Cara mengemudi ini sering pula disebut dengan eco-drive. Artinya kalau dia dengan kita mempraktekkan eco-drive, kita akan mendapatkan penghematan bahan bakar setidaknya 15%, di mana dengan penghematan 15% bahan bakar, tentunya bahan bakar yang dibakar oleh mesin juga akan menghasilkan emisi yang lebih rendah 15% jumlahnya. Jadi beban pencemaran di udara akan semakin berkurang. Yang kita harus perhatikan adalah bagaimana caranya kita memindah persneling secepat mungkin pada posisi persneling yang lebih tinggi. Untuk mesin bensin, itu sebaiknya kita memindahkan persneling sebelum putaran 2.500 RPM. Sementara untuk kendaraan bermesin diesel, sebaiknya memindahkan persneling sebelum putaran 2.000 RPM. Eco-driving telah dikenal di Eropa sejak tahun 90-an. Kalau Pertamax Plus itu kita injeksikan aditif khusus. Nah, ini bukan tanpa sebab. Kita injeksikan aditif ini tujuannya pertama apa? Aditif ini bisa menyempurnakan pembakaran dan membersihkan kerak yang ada di engine. Dua kombinasi ini, kalau kerak di dalam, kalau engine itu bersih, pembakaran itu bersih, ya semua rantai karbon yang ada di Pertamax itu terbakar sempurna. Ini memberikan energi yang lebih banyak kepada engine sehingga efisiensi yang dihasilkan jauh lebih besar dan BBM yang dipakai menjadi lebih irit. Sehingga kalau orang pakai Pertamax sudah pasti dia akan lebih irit dan juga ramah lingkungan. Di beberapa negara maju, sepeda menjadi alat transportasi harian karena tingginya harga bahan bakar minyak di sana. Di sini,
berbagai upaya mulai ditempuh. Walau belum maksimal, upaya yang baik perlu didukung. Bijak menggunakan alat transportasi dan bahan bakar minyak adalah bagian dari cara kita menjaga energi dan langit yang bersih bagi generasi mendatang. Nah, kita harapkan dengan busway ini, maka sebagian orang yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi, dia berpindah ke angkutan umum ini, karena busway ini lebih cepat, ya kan, ya relatif lebih nyaman lah. Memang tidak senyaman naik mobil gitu ya, tapi paling tidak dingin ya karena ber-AC. Ya kalau animo masyarakat yang menggunakan busway naik terus ya. Dari catatan kami 2004 itu setahun ya penumpang yang menggunakan busway itu 15 juta. Nah, terakhir di tahun 2014 itu dalam setahun kami mengangkut 114 juta penumpang. Sejak diluncurkan pertama kali, Januari 2004, armada Transjakarta atau yang biasa disebut busway menjadi alternatif kendaraan angkutan umum bagi sebagian warga Jakarta, terutama kaum pekerja. Setiap hari, sekitar 330 sampai 350 ribu penumpang menggunakan angkutan ini. Menurut survei Transjakarta, hingga tahun ke-7, yaitu tahun 2011, ada 22% pengguna kendaraan bermotor pribadi yang berpindah menggunakan Transjakarta. 17%-nya adalah pengguna sepeda motor dan 5%-nya pengguna kendaraan roda 4. Saat ini jalur busway memiliki 12 koridor yang mencapai titik-titik pusat aktivitas di ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Menurut rencana, jalur yang ada akan dikembangkan hingga mencapai 15 koridor. Sekurangnya 560 bis armada Transjakarta beroperasi setiap hari di masing-masing koridor, rata-rata mulai pukul 5 pagi hingga pukul 11 malam. Pihak pengelola Transjakarta mengakui masih ada berbagai kekurangan dalam operasionalisasi kendaraan ini. Antara lain, kedatangan bis yang tidak tepat waktu. Secara teknis, hal ini dipengaruhi oleh kemacetan bila banyak kendaraan pribadi yang melintas di jalur busway. Hal ini juga berkaitan dengan minimnya stasiun pengisian bahan bakar gas, bahan bakar yang biasa dipakai bis Transjakarta. Solusinya, selain penertiban di jalur busway, pengelola Transjakarta juga bekerja sama dengan Pertamina akan mendirikan beberapa stasiun pengisian bahan bakar gas yang letaknya lebih terjangkau. Bahan bakar gas atau BBG memang dipilih untuk menggantikan pemakaian bahan bakar minyak. Salah satu alasannya karena BBG dinilai lebih ramah lingkungan. Bis busway ini kan menggunakan gas, ya, CNG. Gas ini polusinya sangat rendah gitu, kalau dibandingkan dengan minyak ya, solar gitu. Terus kedua, dengan banyaknya mobil atau motor pindah ke bis, ya berarti itu juga mengurangi polusi. Setahun itu ada hampir 51.000 ton gas CO yang bisa dihemat gitu. Ya bukan dihemat, pengurangan gas CO gitu. Hampir 51.000 ton gitu. Ya itu tadi dengan menghitung kita tidak menggunakan premium, ya kemudian ada yang berpindah ke bis ya kan.
Menggunakan sepeda adalah salah satu alternatif lain yang tentu ramah lingkungan. Saat ini mulai banyak komunitas yang menggunakan sepeda sebagai kendaraan pribadi mereka untuk bepergian dan melakukan berbagai macam aktivitas. Kita bisa saja pergi ke tempat kerja dengan menggunakan sepeda. Ada komunitas Bike to Work yang menginspirasi banyak orang untuk menggunakan sepeda ke tempat kerja. Di tempat lain, ada pula komunitas Bike to Church, pergi ke gereja menggunakan sepeda. Gereja Yohanes Don Bosco di Sunter, Jakarta adalah salah satu tempat yang menggagas proyek Bike to Church ini. Pemda DKI Jakarta juga menetapkan beberapa cara yang membuat orang mengurangi aktivitas penggunaan mobil atau motor. Misalnya, Car Free Day yang diadakan di jalur-jalur utama jantung ibu kota setiap bulan. Karena masalah lingkungan adalah masalah kita semua, dan itu bisa terwujud apabila dilakukan dengan hati, itu bisa kita lakukan dari hal-hal terkecil dan dari diri sendiri. Nah, untuk itu kita harus mengarah ke pola kehidupan yang berbasis ramah lingkungan. Menikmati langit yang biru dengan udara yang bersih bisa jadi merupakan hal yang ingin kita wariskan pada generasi mendatang. Dengan mencoba beberapa alternatif penggunaan bahan bakar, kita bisa menunjukkan tanggung jawab kita agar tujuan itu dapat tercapai. Apapun yang baik yang dapat dilakukan demi udara bersih, sudah selayaknya kita lakukan. Mungkin hal yang baru, mungkin juga hal lama yang sebelumnya sudah kita ketahui. Saatnya membuat upaya-upaya itu menjadi nyata dengan semangat baru melakukannya demi langit yang tetap biru. Mewariskan udara yang bersih dan langit yang biru bagi anak cucu bukanlah hal yang mustahil. Jika kita mulai menjaga sikap yang bertanggung jawab sejak sekarang, jadikan hidup penuh makna karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldaai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya, saya Sumboko mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.